lagi oleh sahabat saya, Cak Slamet Suryanto, untuk omon-omon di channel yang menarik ini. Tentu saja yang kami percakapan adalah persoalan bangsa, persoalan demokrasi, persoalan politik nasional, politik lokal, yang semakin tidak menentu kemana arah masa depan perpolitikan negeri ini yang didrive oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Semakin mengalami senjakala kekuasaan, Pak Jokowi semakin memberikan konfirmasi kepada publik bahwa beliau ini sebetulnya sudah mengidap sindrom birahi kekuasaan yang tidak terkendali. Birahi kekuasaan itu semakin tampak ketika beliau menggunakan struktur kesempatan di penghujung kekuasaan, mereposisi semua lembaga demokrasi, misalnya reshuffle sejumlah menteri, kemudian menempatkan orang-orang yang bisa menjadi bemper ketika Pak Jokowi sudah lengser sejak tanggal 20 Oktober. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling galau hari ini saat ini adalah seorang Joko Widodo. Sudah mengalami galau tingkat tinggi, mengalami kegoncangan psikologi sebagai seorang presiden yang berada di ujung kekuasaan. Kegalauan itu semakin menjadi-jadi ketika resistensi publik merebak di mana-mana, penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah kita ikuti bersama, sebetulnya itu sebuah gambaran pukulan terhadap Pak Joko Widodo ini. Kawan-kawan, seharusnya Pak Jokowi ini mengakhiri napas kekuasaan itu tidak lagi mempertontonkan birahi kekuasaan, curhat kemana-mana. Saya kok nggak percaya dengan curhat-curhat Pak Joko Widodo ini. Dari dulu kan memang beliau ini raja curhat ya. Dengan wajah yang endeso, dengan gemulai, dengan segala penampilan yang sangat sederhana merepresentasikan orang yang populis. Akan tetapi ada hal yang kita bisa baca di balik semua kelakuan-kelakuan populis itu. Ada hal yang tersimpan, yaitu pikiran-pikiran bebal, kepala batu, pikiran summum bukmun ummium fahum la yaqilun. Ini yang disimpan oleh Pak Jokowi. Dan masyarakat terpesona dengan penampilan yang sangat sophisticated itu. Jadi ini sebuah pembiusan terhadap publik, terhadap dinamika demokrasi yang selama ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tetap mengklaim bahwa dialah seorang presiden yang berhasil saat ini. Di mana-mana beliau bicara soal penurunan tingkat kemiskinan, lapangan kerja, kemudian pemindahan ibu kota. Itulah pahala sejarah yang selalu dijual oleh Pak Jokowi terhadap rakyat Indonesia, dan sebagian besar rakyat percaya dengan omongan itu. Tetapi bagi kita yang sedikit mencoba berpikir waras, saya pribadi tidak pernah percaya dengan nyanyian-nyanyian Pak Jokowi seperti itu. Ya, saya tidak pernah merasa terhipnosis, terhipnotis dengan penampilan maupun ucapan-ucapan beliau ya. Tadi disampaikan oleh Pak Moderator dan Cak Selamat bahwa Jokowi di dalam Rapimnas ketiga Partai Nasdem
ada semacam curhat-curhat mengenai beliau ketika awal-awal menjadi presiden, ramai datang berdoyong-doyong di lingkaran beliau. Nah, saat-saat sekarang ini, satu persatu, para loyalis pada ngacir semua. Pertanyaan kita, di mana buzzer-buzzer yang sangat luar biasa membela Pak Jokowi itu hilang satu persatu. Artinya, seperti bayi yang lahir. Semua orang yang berada di sekeliling bayi itu pada ketawa gembira ria karena ada satu the letter of the kid, the beautiful kid. Begitu juga Pak Jokowi ketika awal jadi presiden. Waduh, luar biasa. Saya ikut gendeng juga pada waktu itu. Mendukung Pak Jokowi. Saya mencoblos Pak Jokowi pada periode pertama. Ya, saya pilih Pak Jokowi. Nah, pada periode kedua saya pilih Pak Prabowo karena saya pendukungnya Anies Rashid Baswedan. Nah, artinya kita ini rakyat Indonesia sering terpengaruh dengan performance, kemudian dengan personal branding, ya. Tetapi di balik semua itu ada satu watak-watak Fir'aunisme, watak-watak Hamam, watak-watak Machiavellis yang tersembunyi di balik semua itu. Dan masyarakat itu terpesona dengan penampilan-penampilan seperti itu. Inilah kepintaran Pak Jokowi melakukan political branding, personal branding. Dalam bukunya Mike Featherstone itu disebut The Body and Consumer Culture. Bagaimana tubuh itu menjadi sebuah perlambang bagi seseorang dan menjadi alat propaganda provokasi sebuah batang tubuh itu. Nah, Pak Jokowi ini saya ingat betul ketika awal jadi presiden, saya ngobrol dengan seorang sahabat saya, ya guru saya anggap seorang guru ya, namanya Profesor Edward Aspinall, guru besar ilmu politik dari Australia National University Canberra. Saya banyak diskusi, kemudian kebetulan beliau ke Banjarmasin datang ke rumah saya untuk persiapan pendidikan. Saya diskusi banyak. This time nation waiting. Jadi Pak Jokowi ini dianggap sebuah satu ratu adil yang sedang ditunggu-tunggu oleh publik. Ketika penguasa sebelum beliau itu tidak memberikan sebuah harapan politik of hope kepada publik, muncullah Pak Jokowi yang diisra mi'ratkan oleh Ibu Megawati, diperjalankan oleh partai PDI Perjuangan, PDIP. Nah, ya boraknya itu kan Ibu Megawati, ya. Bagaimana Ibu Megawati mengidolakan Pak Jokowi sehingga rakyat menaruh perhatian dan simpati kepada beliau. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, kawan-kawan? Ini kan cerita ini mirip ceritanya Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya, bagaimana Nabi Musa mengkhianati bapak angkat dia yang melawan hegemoni kekuasaan karena memang ada sebuah kebenaran yang diperjuangkan oleh kalimullah Nabi Musa alaihissalam, bahwa ini nggak benar ini bapak angkat saya harus melawan. Sebagai seorang nabi tentu dia punya amunisi yang perlu dimainkan oleh beliau melawan para prajurit, para oligarki jaringan Fir'aun, para tukang seher, para tukang ngibul. Ya, kan istilah tukang ngibul itu sejak zaman Fir'aun berada di lingkaran penguasa-penguasa itu. Ya. Jadi Musa ini menjadi sebuah simbol perlawanan terhadap otoritarianisme, terhadap tirani kekuasaan si Fir'aun ini. Artinya cerita ini di dalam Al-Quran sebagai ibratan liulil absar, sebagai ibrah, pelajaran sejarah bagi umat manusia yang otaknya yang waras, liulil absar, yang memiliki perspektif pandangan yang cerdas. Ya, bukan pandangan yang membabi itu buta karena
menyembah mengabdi kepada sang raja, sang penguasa. Jadi ini Al-Quran bercerita secara apik, secara indah, elok bagi kita umat manusia bahwa setiap sejarah, setiap zaman itu mesti ada satu bentuk perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan. Kita bisa baca bukunya juga seorang sejarawan yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Profesor Sartono Kartodirjo. Bagaimana beliau menulis tentang pemberontakan rakyat di Banten. Nah, saya menyebut semua ini untuk menggambarkan situasi politik hari ini. Pak Jokowi memang sangat powerful ya. Semua dikooptasi kekuasaan itu dengan politik belah bambu, yang sebelah diinjak, sebelah diangkat, ketika orang yang tidak sealur dengan channel frekuensi pikiran Pak Jokowi itu habis dibabat semua itu ya. Jadi orang-orang yang loyalis itu yang diangkat, jadikan buzzer, menghabisin duit negara, membayari para buzzer, membayari media-media untuk ya satu propaganda bahwa beliaulah adalah satu penguasa yang sukses. Itu pekerjaannya buzzer. Begitu juga di zaman Roma Mesir kuno, di zaman raja-raja Firaun itu buzzer juga banyak. Bagaimana melawan orang-orang yang menentang dengan kekuasaan itu yang sangat menindas. Saudara sekalian, Pak Jokowi ini saya katakan sedang dalam bayang-bayang post power syndrome. Ya, power syndrome ini selain Pak Jokowi akan dipenjarakan oleh rakyatnya, dihadang oleh sejumlah kasus hukum, bagaimana kedekatan beliau dengan Cina, oligarki Cina, ya mungkin Pak Jokowi ini berharap Presiden Xi Jinping atau penguasa Cina akan membela beliau ini ketika dia lansir, ketika tuntutan-tuntutan rakyat mengadili Jokowi sama halnya dengan pada zaman Soeharto. Tadi Pak Moderator menyebut, mengidentifikasi kasus-kasus para penguasa di negeri ini. Budiono, Megawati, SBY disebut. Kenapa nggak ada di penjara? Itu kan pertanyaan penting. Ada konsesi di ruang gelap bahwa presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Tidak boleh dipenjara, walaupun ngerampok, memiskinkan rakyat di Indonesia, segala macam. Kalau memang seperti ini ceritanya, saya kira kita nih hidup kembali di alam jahiliyah. Tidak ada hukum. Homo ni lupus. Manusia memangsa sama manusia karena tidak ada hukum. Hukum hanya bagi rakyat gembel yang nggak punya jabatan kekuasaan. Kenapa harus kebal hukum dengan mantan presiden yang terlibat dalam kasus korupsi, misalnya ila akhir hayat Pak Soeharto nggak pernah dipenjara, walaupun kita saksikan sidang-sidang itu ya, itu kan omon-omon semua, sekedar menunjukkan kepada publik bahwa Pak Soeharto itu disidang, muncullah hakim-hakim. Sebut ini kan dipahami oleh rakyat, ini semua sandiwara kekuasaan atau dari para penegak hukum. Nah, begitu juga presiden setelah Pak Soeharto itu. Nah, sekarang saya ingin mengutip apa diungkapkan oleh sahabat A.F. Saifullah Fatah dalam satu video. Dia mengatakan bahwa kalau tuh ada presiden yang masuk penjara, maka presiden itu adalah Joko Widodo. Pak Joko Widodo itu sudah ada rumah baru yang sedang dipersiapkan karena memang dia tidak punya rumah. Sekarang ada rumah baru dan si Bahlil itu sudah mensimbolisasikan bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan baju kuning. Artinya rompi KPK itu kan rompi baju kuning. Yang artinya dimaksud Saifullah Fatah ini, saya bisa memahami itulah rumah idamannya Pak Jokowi. Ketika kasus soal kereta cepat, soal hambal, soal kasus-kasus sumber daya alam, timah, kemudian emas, batangan yang rame itu, kemudian anak menantu Pak Jokowi, si Bobi, kemudian siapa lagi, kemudian soal IKN.
Jadi kalau kita merunut satu persatu kasus-kasus korupsi yang dimainkan oleh jaringan-jaringan oligarki Jokowi, ya tentu saja bukan Jokowi yang korupsi, ya, tetapi ini kan soal korupsi kebijakan, policy corruption atau korupsi politik, political corruption. Karena Jokowi adalah pengendali kuasa dan ada proses pembiaran terhadap elit-elit politik, para pejabat-pejabat melakukan praktek rent seeking behavior, berburu rente, berburu fee, dan itu dibiarkan oleh Jokowi. Dan di sini hukum nyaris tidak berdaya, tidak ada law enforcement. Ya, kita masih terobati ketika melihat Syahrul Yassin Limpo babak belur di persidangan, begitu juga mantan Menteri Infocom, ya, kemudian juga mantan Gubernur Maluku Utara. Maksud saya, kalau memang kita sepakat bahwa penegakan hukum Indonesia sebagai negara hukum, mari kita hukum ini dia tegakkan. Apakah itu rakyat gembel atau rakyat yang tidak memiliki kekuasaan, bupati, wali kota, gubernur, tidak terkecuali presiden harus dipenjara. Nah, kalau memang ini yang akan terjadi, ada kekebalan hukum bagi Pak Jokowi setelah lengser karena banyak sekali kasus-kasus korupsi. Tapi ingat, ada kekuatan ketika hukum tidak lagi bisa dijadikan sebuah pengharapan bagi tegakkan hukum. Ada hukum rimba dari masyarakat, hukum jalanan, ya. Saya katakan, karena sekarang ini muncul namanya the flaring up of social angel. Kemarahan-kemarahan, kekuatan civil society, pembangkangan masyarakat sipil itu terjadi di mana-mana. Dan tidak ada lagi segan mereka terhadap kekuasaan yang ada ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat ungkapan-ungkapan sinisme, ungkapan-ungkapan caci maki. Kita lihat di warung-warung kopi. Ketika mahasiswa ngobrol, dari 10 mahasiswa saya dengar, kok nggak ada satu sanjungan terhadap prestasi Pak Jokowi. Di mata mahasiswa, semuanya negatif semua. Hampir setiap hari saya ngobrol, nongkrong dengan ratusan mahasiswa. Sinisme terhadap seorang Jokowi sebagai presiden, itu sudah luar biasa. Karena apa? Di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, walatab alu bima yukrihun nas. Janganlah kamu berbuat sesuatu yang tidak baik, yang mengundang kebencian dan kemarahan manusia. Nah, bagi saya, Pak Jokowi selama 2 periode, dia gunakan kekuasaan itu tidak pada satu willingness bagaimana memberdayakan sosial ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang baik. Itu nasi nggak ada. Justru kemiskinan, pengangguran, stunting, nutrisi stunting, di mana-mana orang teriak soal ekonomi, pengangguran, susah cari lapangan kerja. Seharusnya Pak Jokowi itu membuat prioritas terhadap ini. Tetapi apa yang terjadi? Hiruk pikuk di negeri ini. Kekacauan di mana-mana demo. Ini kan persoalan Pak Jokowi satu keluarga kan. Jadi kita dibuat heboh rakyat ini. Rakyat Indonesia yang hampir berjumlah 300 juta. Geger semua. Hanya gara-gara seorang Joko Widodo yang ingin membaptis anaknya menjadi penguasa semua. Kan ini gendeng sontoloyo ini. Hanya seorang satu keluarga namanya Joko Widodo. Satu keluarga. Buat porak-poranda rakyat marah. Ini betapa. Ini kurang ajar ini si Jokowi ini. Geger rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Dia gunakan kekuasaan demi mencarikan lapangan kerja anaknya. Ini kurang ajar. Cak Selamat ini juga yang buat menjijikkan, mengolok-olok rakyat Indonesia. Dengan segala kegenitan, gaya-gaya hedonistik dipertontonkan anaknya Jokowi dan istrinya ke Amerika ketika rakyat sedang babak belur. Persoalan politik akibat orang tua dan mertuanya ini. Rakyat dibuat babak belur, mahasiswa berdarah-darah, demo di istana, di mana-mana seluruh daerah. Enak-enak aja anaknya Jokowi ini. Ya, pergi happy-happy mempertontonkan kegenitan, arogansi. Di luar negeri ini subhanallah, ini kurang ajar dasar ini, keluarga Jokowi ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kepada saudara-saudara, akademisi, adik-adik mahasiswa, mari kita lawan antek-antek Jokowi sekarang ini. Jokowi boleh tumbang, sama Soeharto boleh tumbang. Tetapi ternak-ternak kekuasaan Soeharto itu masih ada sampai sekarang ini. Dan Jokowi sudah melakukan peternakan kekuasaan, menempatkan orang-orang di menteri, menempatkan orang-orang di pos-pos militer, tentara, di polisi, semua dengan harapan memberikan dukungan, perlindungan kepada Jokowi ketika Jokowi tidak lagi berkuasa lagi. Jadi Jokowi boleh lengser, boleh berhenti jadi penguasa. Tetapi bau-bau Jokowi itu akan merebak sekarang ini. The rise of local oligarchy. Dan Jokowi sudah menginspirasi calon-calon kepala daerah saat ini, hari ini. Berlomba-lomba mendukung menantu, anak, keluarga, adik, semua. Itu gara-gara keteladanan yang ditunjukkan oleh Jokowi sebagai bapak politik famili di negeri ini. Jadi Cak Selamat, ingin saya tegaskan lewat forum ini. Saya nggak pernah percaya dengan Jokowi ini. Curhat-curhat apapun yang dilakukan. Ini semua penipuan bodoh yang dilakukan oleh Jokowi ini. Saya silahkan aja Pak Jokowi, daripada Anda disumpah maki-maki oleh rakyat, dibalongi oleh rakyat, kata Cak Nur, dilemparin batu oleh rakyatmu sendiri, jangan sampai Pak Jokowi ini di Sri Lankakan atau di Bangladesh kan diusir oleh rakyatnya. Ini rakyat Indonesia masih baik-baik menurut saya ini. Punya sopan santun ya. Punya masjid tata krama. Coba seperti negara lain. Kalau nggak diusir ya. Jadi masih ada patsun-patsun sosial bagi masyarakat ini. Oke. Teman-teman semua. Inilah channel yang menggelegar, yang dikomandoni oleh sahabat saya, Cak Selamat Sugianto, dan para tim-tim yang ada di channel ini. Selalu bicara soal keprihatinan bangsa ini. Bicara soal abuse of power. Bicara soal demokrasi yang semakin oligarkis. Demokrasi otoritarianisme yang dikembangkan oleh Pak Joko Widodo. Oke, thank you very much, syukran. Mudah-mudahan diskusi yang selalu menarik dan tidak pernah kita lelah bicara soal persoalan-persoalan krusial bangsa ini. Dan saya berharap mudah-mudahan channel ini memberikan resonansi bagi saudara-saudara, sahabatku semua yang mengikuti acara seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.